Pintu langit mungkin terbuka lebar di bulan Ramadan. Rahmat Allah tumpah ruah laksana hujan deras yang membasahi bumi yang tandus. Malaikat-malaikat turun membawa kabar gembira, dan setan-setan dibelenggu tak berdaya. Namun, sadarkah kita, ada satu gembok kecil, gembok besi berkarat yang tersembunyi jauh di dalam rongga dada, yang bisa menahan semua doamu naik ke atas. Sehebat apapun kita mengetuk pintu langit, jika pintu hati kita sendiri terkunci dari dalam oleh dendam dan kebencian, bagaimanakah cahaya Ramadan akan bisa masuk menyinari jiwa? Lihatlah sekeliling kita. Menjelang Ramadan, pasar-pasar penuh sesak. Dapur-dapur mengepulkan aroma rempah yang menggugah selera. Kita sibuk membersihkan rumah, mengecat dinding, dan membeli pakaian terbaik. Secara fisik, kita siap, sangat siap. Namun, seringkali kita melupakan persiapan yang paling krusial. Persiapan wadah yang akan menampung air suci Ramadan itu sendiri. Kita sibuk menghias rumah, tapi membiarkan ruang tamu di dalam hati kita penuh dengan sampah masa lalu, sarang laba-laba kebencian, dan debu-debu permusuhan yang tak kunjung disapu. Para ulama ahli hati mengajarkan sebuah konsep agung, tahliyah sebelum tahliyah. Kosongkan dulu, baru kemudian diisi. Bayangkan sebuah cawan emas yang indah, namun di dalamnya penuh berisi nanah dan air comberan yang busuk. Apakah engkau akan menuangkan madu murni atau susu segar ke dalamnya? Tentu tidak. Madu itu akan tercemar, sia-sia, dan tak lagi bisa dinikmati. Begitulah hati manusia. Sebelum kita mengisinya dengan tahliyah, dengan hiasan tilawah, zikir, dan sedekah di bulan suci, kita wajib melakukan tahliyah, membuang kotoran penyakit hati, dengki, dan sengketa yang masih mengganjal. Mari kita putar waktu ke belakang, menuju hamparan pasir Madinah di masa-masa terbaik. Di sana, hidup generasi yang tidak hanya berlomba mengumpulkan pahala, tetapi juga berlomba membersihkan dada. Mereka paham betul bahwa amalan fisik tanpa kebersihan hati adalah seperti jasad tanpa nyawa. Di tengah komunitas suci itu, hiduplah seorang sahabat yang mungkin namanya jarang terdengar di telinga kita, namun kisahnya abadi di langit. Dia bukanlah saudagar kaya seperti Uthman bin Affan, bukan pula panglima perang segagah Khalid bin Walid. Dia adalah Abu Damdam. Abu Damdam bukanlah siapa-siapa di mata penduduk bumi yang memuja harta. Ia adalah seorang fakir miskin di Madinah. Pakaiannya lusuh, rumahnya hanyalah gubuk sederhana yang nyaris tak memiliki perabotan. Namun, di balik dadanya yang kurus itu, tersimpan sekeping hati seluas samudra. Ketika seruan untuk bersedekah dikumandangkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat berlomba-lomba membawa emas, perak, unta, dan kurma terbaik mereka. Gunung-gunung harta terkumpul untuk perjuangan Islam. Abu Damdam melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia meraba saku jubahnya, kosong. Ia pulang ke rumahnya, memeriksa setiap sudut miliknya. Namun tak ada satupun benda berharga yang layak untuk disedekahkan di jalan Allah. Hatinya teriris, bukan karena ia ingin kaya, tapi karena ia takut tidak memiliki saham kebaikan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb-Nya kelak. Rasa sedih karena tidak mampu memberi, itu begitu menyesakkan dadanya. Sebuah perasaan yang mungkin asing bagi kita, yang seringkali enggan memberi, meski mampu. Malam pun tiba, menyelimuti Madinah dengan keheningan. Di saat orang lain terlelap dalam mimpi atau lelah menghitung harta mereka, Abu Damdam bangkit. Ia mengambil wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Setelah sholat malam, ia duduk bersimpuh. Air matanya menetes membasahi jenggotnya yang mulai memutih. Ia mengadu kepada Zat yang Maha Mendengar, bukan untuk meminta kekayaan, melainkan untuk mempersembahkan satu-satunya harta yang ia miliki, kehormatan dirinya. Dalam gelapnya malam,
terdengarlah rintihan doa yang mengguncang arsy. Abu Damdam berkata, "Ya Allah, Engkau memerintahkan hamba-hambamu untuk bersedekah, sementara aku tidak memiliki harta. Ya Allah, sesungguhnya aku bersedekah dengan kehormatanku. Siapa saja di antara kaum muslimin yang mencaciku, merendahkanku, atau menzolimiku, maka aku telah menghalalkan dan memaafkan mereka karenamu." Ia tidak menyedekahkan dinar, ia menyedekahkan egonya. Ia menyedekahkan rasa sakit hatinya. Ia membebaskan siapa saja yang pernah berbuat salah padanya dari tuntutan akhirat. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik menghadap para sahabat. Dengan wajah bersinar, beliau bertanya, "Di manakah orang yang bersedekah tadi malam?" Para sahabat saling berpandangan. Tidak ada yang merasa bersedekah di tengah malam buta itu. Semua diam. Abu Damdam pun diam, tak merasa dirinya melakukan sesuatu yang besar. Nabi bertanya lagi, "Berdirilah orang yang bersedekah tadi malam." Dengan gemetar dan malu, Abu Damdam pun berdiri, mengira ia telah melakukan kesalahan. Abu Damdam menceritakan apa yang ia bisikan kepada Allah semalam. Mendengar itu, Rasulullah tersenyum, sebuah senyuman yang lebih indah dari terbitnya matahari. Beliau bersabda, "Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu itu." Bayangkan, sedekah hati, sedekah memaafkan, sedekah melapangkan dada. Nilainya diterima langsung oleh Allah, setara atau bahkan mungkin lebih mulia daripada harta yang dikeluarkan dengan hati yang berat. Abu Damdam mengajarkan kita bahwa harta termahal manusia adalah kebersihan hatinya. Lantas, bagaimana dengan kita hari ini? Kita akan memasuki bulan Ramadan, namun daftar musuh kita masih panjang. Di grup WhatsApp kita sapa semua orang, tapi ada satu kontak yang kita blokir karena sakit hati. Di kantor kita tersenyum, tapi di hati kita menyumpahi rekan kerja yang menyakiti ego kita. Kita membawa ransel berisi batu dendam itu kemana-mana. Kita ingin terbang tinggi menuju Lailatul Qadar, tapi kaki kita terantai oleh beban masa lalu yang enggan kita lepaskan. Bagaimana mungkin kita bisa terbang? Ketahuilah, hati yang tergadai oleh dendam adalah hati yang sakit. Nabi pernah mengingatkan bahwa amalan manusia diangkat setiap pekan, kecuali bagi dua orang yang sedang bermusuhan. Dikatakan kepada malaikat, "Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai." Bayangkan, di bulan Ramadan nanti, saat doa-doa diaminkan malaikat, namamu dilewati begitu saja, hanya karena engkau belum memaafkan saudaramu. Rugi, sungguh kerugian yang tak terbayangkan. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar, tapi hati kita tetap memakan bangkai saudara sendiri. Memaafkan memang berat. Rasanya seperti menelan bara api. Ego kita berteriak menuntut keadilan. Tapi ingatlah kisah Abu Damdam. Ia memaafkan bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi karena ia tahu dirinya butuh ampunan Allah. Kita memaafkan demi diri kita sendiri, demi kedamaian kita, demi agar pipa saluran rahmat di hati kita tidak tersumbat. Lepaskanlah, maafkanlah mereka malam ini, bukan karena mereka benar, tapi karena engkau ingin masuk Ramadan dengan hati yang seringan kapas. Ramadan tinggal menghitung hari atau bahkan jam. Jangan biarkan ia datang mengetuk pintu rumahmu, sementara engkau masih sibuk berperang dengan egomu sendiri. Jadikanlah malam ini sebagai malam tahliyah. Bersihkan hati dari sampah dendam, iri, dan dengki. Ambillah wudhu, sujudlah, dan bisikan seperti Abu Damdam. Ya Allah, aku sedekahkan kehormatanku. Aku maafkan fulan, aku maafkan fulan. Rasakanlah bagaimana beban bertonton itu luruh
seketika dari pundakmu. Ketika gembok itu terbuka, maka pintu langit pun akan menyambutmu. Masuklah ke bulan suci ini dengan hati yang merdeka, hati yang tidak tergadai oleh kebencian. Karena hanya hati yang bersih yang mampu menampung cahaya Al-Quran. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang memiliki hati seluas samudra dan memaafkan kita sebagaimana kita memaafkan saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal Alamin.